Merdeka apa kita sekarang 79 tahun? Apakah penjajahan sudah benar-benar berakhir? Belum sih, kita belum merdeka. Jadi kira-kira apa nih yang membelenggu kita sekarang sih sebenarnya? Kan kalau penjajah udah nggak ada ya secara kasat Penjara kasat sebenarnya mata apa sih. udah nggak ada, tapi secara merayap tuh masih ada tahu. Iya, kayak nggak ada hentinya gitu ya. Iya. Yang paling menyedihkannya kita emang udah nggak dijajah sama bangsa lain. Masih sih, masih juga loh. Masih di sini kan masih banyak kayak apa namanya tuh yang dipegang sama negara lain kan, kayak Tapi itu bukannya tergantung kebijakan pemerintahan kita juga ya. Jadi gimana tuh? udah berlangsung dari lama nggak sih kebijakannya, karena emang dari dulu begitu ya, jadi kayak apa sih, berkelanjutan gitu. Ya kan, jadi sebenarnya yang paling bermasalah tuh di mananya. Tapi udah kayak kita nggak bakal ada ujungnya deh kalau nyari siapa yang salah, ya kan? So, kita nyalahin pemerintah pasti banyak banget celahnya buat nyalahin mereka. Tapi kalau kita ngelihat ke diri kita sendiri juga sebenarnya masih banyak lah ya. Iya, kita banyak bahas ya sebenarnya, apalagi sekarang kan boomingnya kayak eranya Korea gitu, jadi kita kayak lebih mencintai budaya luar gitu. Itu Wah, salah nggak? enggak, aku sebagai anak Juga. FIB cinta budaya Indonesia. Wah, aduh, haha, ngeri lah, keren sih tapi. Tapi untuk fenomena orang-orang yang suka-suka Korea gitu tuh termasuk gak sih, apa emang itu kan sekedar hobi dan kesukaan aja jadi nggak masalah? Itu sih, iya sih, itu kan relatif ya. Cuman menurut aku kayaknya itu juga pengaruh dari apa yang kita lihat kan ya. Mungkin kita yang ngefans sama, yang lebih tertarik sama budaya luar karena emang itu loh, mereka itulah yang banyak dijumpai, yang menurut mereka keren. Padahal budaya kita juga banyak loh yang keren-keren, cuman kurang terekspos nggak sih? Anak zaman Oh, sekarang lihatnya apa coba? mungkin karena emang kita terbiasa kayak sekeliling tuh ngelihatnya, oh ini tontonannya gini, lihat-lihat style orang tuh ngikutin yang kayak gini, jadi kayak akhirnya kita ngikutin nggak sih, secara nggak langsung ngikutin lingkungan sekitar gitu loh. Iya betul banget. Apalagi sekarang di era teknologi gitu ya, yang Mm-mm. menguasai ya mereka-mereka itu. Ya tapi selama mereka nggak meninggalkan budaya sendiri sih nggak apa-apa ya. Iya, it's okay. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap menjaga kemerdekaan ini? Sebenarnya kita udah merdeka ya? Iya, Belum kan? kalau secara sebenarnya waktu sebenarnya pasca ini pembacaan proklamasi aja peperangan tuh masih ada di mana-mana gitu kan. Terus masih ada daerah-daerah yang masih dikuasai sama apa pasti terakhir Jepang ya. Ya. Kayak itu tuh emang perjuangan yang nggak ada hentinya. Wah, negara Banyak faktor kita tuh sih. gede banget ya. Iya justru karena gede banget itu nggak sih? Kita punya banyak keberagaman. Kayak ibaratnya negara maju tuh kebanyakan tuh kecil-kecil nggak sih? Iya, Singapura kan kecil, tapi Amerika gede sih ya. gede ya. Oh mungkin karena ini faktor utamanya adalah kita terlalu dimanja. Karena kita punya kekayaan alam. Mau makan gampang, tinggal metik ibaratnya kan, metik depan rumah dapet tuh makan. Kalau orang-orang luar kan enggak, jadi mereka harus berusaha lebih keras. Iya. Jadi ke bawah lah tuh kita karena selalu menggampangkan. Mungkin juga karena pola didiknya nggak sih, kalau mereka tuh tuntutnya tuh kayak dari kecil udah diajarin segala hal, diajarin buat lebih bisa mengerti gitu.
Iya, Lu kayak orang anak ambisius. dari kecil udah diajarin banyak hal nggak sih dia? Sebenarnya kalau kecil udah dicekokin banyak hal itu beban juga sih ya menurut aku. Mungkin lebih ke penanaman kesadaran nggak? Karena aku tuh ngeliat banyak anak-anak sekarang yang di Indonesia ya, orang tuanya tuh nuntut buat kamu harus bisa ini, itu segala macem, diikutin les, seharian bisa full banget padahal itu anak TK, anak SD juga ada, SMP, SMA. Kayaknya itu terlalu melelahkan, apalagi mereka nggak tahu loh prioritasnya, kayak mereka ikut itu tuh buat apa nantinya, sekedar ikut aja, akhirnya ya percuma ikut les-les banyak tuh buat apa, nggak tahu. Tapi kalau kayak gitu juga ada sisi yang bisa diambil juga nggak sih? Soalnya kalau kita udah nyoba dari dini kan kita jadi tahu gitu. Oh ini kita bisa nih di sini, kita nggak bisa di sini. Hmm, sih ya emang betul. Ayo kita pro kontra. Jadi kamu pro sama pola didik yang harus ikutan banyak hal? Aku kayak ngeliat kalau anaknya Gisel, nggak tahu isi aslinya gimana. Tapi dia bilang kalau dia tuh jadwal dia kan ceritain tuh dia jadwalnya begini begini habis pulang sekolah dia langsung les habis itu belajar ini belajar itu terus dia tuh ngejelasinnya tuh kayak enjoy aja gitu mungkin kalau misalnya itu tergantung anaknya juga kali ya kalau mungkin ada anak yang ngerasa itu tuh melelahkan tertekan ada yang ngerasa kalau itu tuh ya udah jadi aktivitas dia gitu nggak tahu sih ya aku belum pernah soalnya. Hmm. Iya sih emang betul. Anak-anak anak-anak aku juga anak-anak aku nggak tahu apa ya gimana ya. Beberapa Anak-anak anak aku yang aku temuin juga udah bisa menikmati gitu kayak waktu aku tanya tuh kamu capek nggak sih seharian full kayak gitu kata dia enggak udah biasa. Tapi kalau kita ngelihat contohnya negara Finlandia gitu ya, kan mereka jam sekolahnya dikit ya, tapi lebih banyak kegiatan ininya, apa ya, kesempatan buat dia mengeksplor kemampuan dia. jadi alangkah baiknya tuh menurut kamu pola asuh yang seperti apa? Aduh, kok jadi pola asuh kita bahasa ya? Iya, aduh, iya tapi bener loh, ini kan kaitan sama kemerdekaan juga. Karena Iya, kita sebagai anak punya hak dong buat memilih apa yang mau kita mau. Nggak bisa semuanya harus nurutin orang tua gitu. Ya walaupun emang ya di satu sisi nurutin orang tua itu kan buat dapat berkahnya juga. mm-mm. Tapi harus sampai tahap yang seperti apa sih kita manut sama orang tua? Nggak tahu sih. Apalagi kita kan anak juga sebagai pengganti di masa depan nanti kan ya. Apalagi sekarang Mm, tuh udah dikuasai sama Gen Z nggak sih? betul. Ini eranya teknologi di mana kita lebih percaya sama influencer. Sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Kayak misalnya kita mau percaya sama orang tua itu kan karena mereka emang lebih berpengalaman. Ya. Tapi banyak juga orang tua yang masih mengikuti ini pola pendidikan zaman dulu, sedangkan kita kan harus mengikuti perkembangan zaman dong. Karena kondisi zaman dulu sama sekarang pasti banyak bedanya kan. Berarti kemerdekaan itu kita mulai dari kesadaran kita
kita terhadap pikir pola asuh gitu kan. Hmm, iya ya. Kemerdekaan intelektual. Mungkin kemerdekaan secara diri sendiri dulu kali ya. Nah, kan kita Sudah juga masih merdeka. sering, iya kita tuh masih sering ini gak sih? Banyak yang, aku nggak mau, nggak enak gitu. Ya awalnya lah kok kamu batasi diri sendiri sih, cuman karena nggak enak sama orang lain. People pleaser ya. Ya Susah, Allah, nggak nyampe ke sana. susah sih. Iya, itu kita kayak sebenarnya kita tuh bebas tapi kayaknya nggak bebas karena kita nggak mau menyakiti perasaan orang lain. Padahal sebenarnya kita kan nggak tahu ya mereka tuh apakah tersakiti atau sebenarnya kenapa kita bisa menumbuhkan pikiran kalau kita melakukan itu orang bakal sakit hati. Kenapa? Kenapa? Iya, padahal kan padahal kan kita emang nggak bisa membahagiakan semua orang ya. Pasti ada lah yang suka, ada yang nggak suka. Kita nggak bisa memaksakan semua sama rata. Iya, kita kan nggak bisa mengontrol ya perasaan orang lain ke kita. Yang bisa kita kontrol kan ya diri kita sendiri. Hmm. Jadi kita mulai dari merdeka secara individu. Iya. Jangan punya keenakan. Hmm. Berani berkata tidak. Iya, ibaratnya kayak memperjuangkan hak juga nggak sih? Zaman Betul. dulu memperjuangkan kemerdekaan, kita tuh memperjuangkan hak aja kadang susah banget. Hak sebagai anak, hak sebagai murid, hak sebagai rakyat nih. Yang paling sulit kayaknya ya. Banyak orang-orang yang memilih acuh tak acuh sama pemerintahan. Padahal kalau kita nggak merhatiin, ya mereka bisa enaknya dong. Toh kita juga berhak mengkritik mereka sebagai negara demokrasi. Nah, tapi sekarang Bapak tuh kayak gampang banget nggak sih kayak misalnya kita ada berita nih, beritanya lagi hit-hitnya kan, terus tiba-tiba tuh ditimbun sama berita yang lain, jadi itu gampang banget teralihkan gitu nggak sih? Iya, kita juga banyak yang kurang peduli kayak udahlah biarin bodo amat capek gitu loh. Kalau kayak gitu nggak ada berhentinya dong. Kita harus lebih peduli, tapi kadang kadang tuh mikirnya tuh juga udah peduli juga ya kita mau peduli gimana juga mereka tuh lebih besar daripada kita gitu, lebih tinggi lah suara kita apalah gitu. Iya sih emang, tapi kalau kayak gitu mah dulu zaman kita memperjuangkan kemerdekaan juga kayak kita apalah warga Indonesia apalah dibandingin Belanda, dibandingin Jepang gitu kan, tapi kita tetap memperjuangkan. Itu dikarenakan ada perasaan senasib. Mungkin banyak di sekarang yang merasa senasib, tapi dulu kan kita kan sebagai negara yang dijajah sama negara lain ya. Nah, jadi satu negara ini kita merasa senasib. Kalau sekarang tuh satu negara yang dijajah oleh negara itu sendiri gak sih maksudnya? Jadi Iya. gak senasib, tapi menurut ya nggak tahu juga sih. mm, menurutmu gimana Tan? Tentang orang-orang yang mereka sadar ya negara ini kacau, tapi mereka tuh malah capek dan keinginannya kayak pengen keluar aja gitu, karena di sini gak dihargai. Apa ya? Hmm, karena dia kan capek berarti dia udah pernah berbuat kan. Mungkin Mm. dia udah lampau capek kayak semua yang dia coba buat dia ngikutin mungkin bikin suara atau mengajukan suara tapi ternyata ya hasilnya tetap sama aja gitu. Maksudnya
bertahun-tahun kita setelah merdeka tapi tetap sama aja gitu, nggak ada perubahan. Kayak capek sendiri juga nggak sih? Jadi mungkin Iya, kalau misalnya mereka nggak ada salahnya sih. Kalau aku sih nggak salah sih kalau mereka capek. Aku juga capek kan. iya kan. Kalau Ini pemerintahan kita kan ya. Kita capek, kita berhenti. Terus setelah itu apa? Nggak ada yang berubah juga. Kita iya, berhenti, nggak ada yang berubah. Kita keluar-keluar juga. emang sih ya susah ngerubah sistem yang emang udah dari dulu kayak gitu. Mau ganti orang pun emang sistemnya begitu. Kita harus, oh mungkin kita perlu lebih banyak orang yang emang peduli gitu. Masalahnya orang yang peduli dan berani pun sedikit. Apalah daya, aksesnya juga susah. Tapi kalau kita nyerah, ya, ya benar-benar lebih kecil lagi kemungkinan buat berubahnya. Ini Iya sih, pendukung perubahan ya, ntar dibilang anak abah lagi. Enggak ya, netral. Ini kita anak bangsa. gitu ya. Anak banget tuh. Tapi kalau Berarti, waktu itu kan aku pernah nonton berita sama ibu aku, terus aku bilang, kenapa kok setelah ganti presiden sama aja gitu? Maksudnya kita udah berulang kali gitu kan, ikut pemilu, kita ngisi nama, berharap kan dengan apa yang mereka janjikan untuk negara ini kan. Ternyata ya udah hasilnya ya gitu kan, nggak terlalu banyak perubahannya ya, walaupun ada lah yang berubah. Terus mama aku iya, bilang, walaupun ganti presiden ya perubahannya nggak bakal banyak karena mereka yang diganti presidennya, kalau orang-orang dalamnya yang di situ ya tetap jadi ketekan sama orang yang udah lama di situ. iya. Iya, Presiden satu doang, apa ngaruhnya ngelawan eh, ratusan ribuan orang? betul. Jadi Ini politik berat sebenarnya, banget. ya emang sebenarnya ya harus dimulai dari diri sendiri. Nasionalisme yang harus dikuatin, kesadaran, pengembangan potensi, ya. Yes. Ya kan? Ya, kita harus tahu loh potensi kita di mana, apa yang bisa kita lakukan buat bangsa. Walaupun mungkin nantinya kita seperti nggak dihargai gitu ya. Ah, guru-guru aja gajinya kecil gitu kan. Kayak B.J. Habibie deh dulu. B.J. Habibie ini kan termasuk orang yang paling berpengaruh ya. Yang karyanya nggak dihargai sama Indonesia. Sempat pergi ke Jerman. Tapi akhirnya bisa kembali lagi ke negara ini mengabdi di tanah air. Keren. Itu salah satu tokoh inspiratif ya. Iya, keren banget sih beliau itu. Iya, kenapa sih kok gaji guru bisa sekecil itu ya? Padahal dia kan yang ibaratnya kan penyalur perubahan juga nggak sih? Tapi tergantung juga sih. Karena menurut aku berdasarkan yang aku amati, terus aku dengar dari keluhan wali murid atau segala macamnya, banyak juga guru-guru yang kurang berkualitas. Astagfirullahaladzim. Ini juga pengaruh sih ya, kayak kepedulian pemerintahnya. Ibaratnya, kalau kita mau dapetin sesuatu yang berkualitas, harus dimodalin juga dong. Lawung gajinya Iyalah, segitu, gimana coba mau berikan guru kan hasil yang maksimal? guru kan sekarang minimal harus S1. S1 tuh mahal. Pikirnya pakai daun lah. Kayak ibaratnya tuh di Thailand tuh UMR-nya kan nggak jauh beda ya sama Indonesia. Mereka tuh menghargai banget tahu guru. Guru tuh di sana gaji gede banget. Karena mereka tuh benar-benar menghargai guru. Di sini tuh kayak gaji honorer ya, aku kasihan banget aku sama guru-guru honorer. Mereka gaji dikit Iya, banget. iya, aku Masa juga. Ya kayak Allah. berat gitu ya Allah. Negara-negara maju mah yang paling diutamain ya mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan kan. Karena pendidikan itulah kunci kemajuan suatu bangsa. Ya, jadi sebagai masyarakat Indonesia kayaknya emang kita harus
mulai dari diri kita sendiri, mandiri banget lah pokoknya ya. Kan kita emang negara mandiri. Iya sih. Kadang kita negara maritim. Lumayan itu laut banyak buat mandi sebenarnya. Coba semacam apa ini? Enggak, emang yang mengawali gaji guru sedikit itu dari mana sih? Kalau gaji guru zaman dulu berapa? Berarti kemerdekaan itu berhubung kita belum merdeka amat ya. Kita harus dari kesadaran diri, saling menghargai. Terus apa lagi? Pokoknya tadi apa ya? Apa tadi sih? Meningkatkan kesadaran, Iya. memperkuat nasionalisme, Mm-mm. kepekaan, keberanian berpendapat. Jangan mudah disuap. Asik. Nah, itu dia yang sering terjadi selama pemilu. Pinggiran. Padahal mah, ya elah gocap doang. Ayolah, masa mau menggadaikan suara yang sangat penting itu demi selembar uang warna biru, demi sembako. Kalau temen aku gini, anak aja kita dikasih 50 buat dia 4 tahun. 4 tahun, Iya. boy. Lagian bukannya bisa aja ya kita terima, terus kita milihnya ya tetap kritis. Bisa toh, Dan mereka bisa. nggak tahu juga. Ya. Tapi ya emang banyak juga kayaknya yang masa bodoh deh. Beratnya akses informasi itu terbatas. Bagi generasi tua tuh misal mereka yang nggak pegang handphone. Kalau berita di TV kan, ya udah diatur sama mereka. Yang pegang handphone aja masih sering Kena hoax. acuk-acuk gitu. Iya. Emang itu dia peningkatan literasi kita. Mm-mm. Tapi kadang kalau orang-orang tua gitu udah muak nggak sih mereka? Iya, Kayak jadi kayak alhamis Ben. iya kayak salah, Semua kayak sama. semua sama. Jadi mau kita milih siapa aja pun ya kita bakal tetap kayak gini-gini aja gitu ya. Iya. Udah jangan kan orang tua, anak muda juga banyak kayaknya deh. Ayo Iya, teman-teman semua kita tingkatkan kesadaran kepedulian, semangat nasionalisme. bangsa ini. Ayo kita menjadi generasi emas. Udah. Ya, generasi emas perlu diawali dengan cemas, karena kalau kita nggak cemas di tengah gempuran apa ya ketidakjelasan ini, Kita akan apalah apa? Kalau kita tidak cepat, ya tadi mudah termakan hoak, mudah terpengaruh. mudah terombang-ambing. Jadi akhirnya ikut sana, ikut si A, ikut si B. Adalah gue sama lain. Karakter ya, perkuat karakter. Hmm. Nah, kayak kita udah panjang banget deh ini tadi berapa menit. Iya, ya intinya begitu ya guys. Ya. Soal kemerdekaan ini, jangan lupa nanti ramaikan 17 ya. Oh demi apa sih? Sama Udah, poster udah, dengan udah. tema ada. Udah. Sama poster dengan tema memaknai Kemerdekaan. kemerdekaan di era revolusi industri 4.0. Jadi teman-teman silakan apa namanya utarakan pendapat kalian, tuangkan isi apa sih? Isi diskusi, isi pikiran kalian tentang podcast ini.
sesuai pendapat kalian. Jangan lupa tentang di podcast like. ini. Iya, ini podcast. Oh Soal iya, ya mungkin ini salah satu referensinya aja ya, salah satu referensi karena ya. kalian bisa cari di banyak sumber Ya, betul. tentang Ya. tentang Mohon kemerdekaan. maaf apabila ya, mohon maaf apabila ada pendapat yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang menyinggung beberapa pihak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Bye-bye, jangan lupa di like. Merdeka, merdeka. Jaya, Mereka jaya. mereka kemerdekaan yang harus kita perjuangkan terus. Ede.